Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Efraim dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan tentang perlawanan Sisinga Mangaraja 12. 12 ketinggalan. Oke. Perlawanan Sisinga Mangaraja 12. Pada Februari tahun 1878, Sisinga Mangaraja 12 mengadakan upacara keagamaan untuk menggalang orang Batak di balik perang perlawanan melawan Belanda. Pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Bakal Batu, Terutung, namun mengalami kekalahan. Ia pun berkumpul kembali dan melancarkan serangan baru pada tahun 1883 sampai 1884 dengan mendapat bantuan dari Aceh. Mereka menyerang Belanda di Uluan dan Balige pada Mei tahun 1883 serta Tangga Batu pada tahun 1884. Belanda sendiri menyiksa dan membunuh orang Batak yang diduga menjadi pengikut dari Sisinga Mangaraja 12. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah Letnan Kolonel Godfried Conrad Ernst van Dalen menyerang Tanah Gayo dan beberapa daerah di sekitar Danau Toba untuk mematahkan perlawanan Batak. Pasukan dari Sisinga Mangaraja 12 sendiri melakukan perang gerilya serta menghindari pasukan Belanda sebelum Belanda melancarkan serangan lagi pada tahun 1907 terhadap sisa pasukan Sisinga Mangaraja 12 di wilayah Toba. Mereka memperkuat pasukan dan senjata. Pertempuran selanjutnya antara Belanda dan pasukan Sisinga Mangaraja 12 pun terjadi di Pakpak. Pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Hans Christian Ver. Perang Batak Sisinga Mangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh para misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal ini disebabkan karena Sisinga Mangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh adanya perkembangan agama Kristen. Upaya penolakan ini dilakukan oleh Sisinga Mangaraja dengan cara mengusir Zending atau disebut organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada tahun 1877. Menanggapi tindakan pengusiran ini, para misionaris pun meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat itu, perang antara rakyat Batak dan Belanda pun terjadi yang disebut Perang Batak. Setelah terjadinya Perang Batak, kisah selanjutnya adalah akhir hidup Sisinga Mangaraja. Pada 17 Juni 1907, Sisinga Mangaraja 12 tewas dalam peperangan di Dairi bersama putrinya Lopian dan kedua putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Ia disergap oleh sekelompok anggota dari pasukan khusus Belanda, Korps Mersos. Ia menghadapi pasukan Korps Mersos sembari memegang senjata pisau gajah domba.
Kopral Souhoka, pasukan Belanda yang merupakan penembak jitu, mendaratkan tembakan ke kepala si Singamangaraja 12 tepat di bawah telinganya. Ia kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung. Kemudian makamnya dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Soposurung, Balige pada 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah. Berdasarkan surat Kepres nomor 590 pada 19 November 1961, Sisingamangaraja 12 dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Baiklah, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan tentang perlawanan Sisingamangaraja 12. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.